Orang merasa seluruh perhatian yang ada di sana tertuju kepada mereka. Dan itu memicu rasa gugup, takut salah. Berita baiknya, rasa takut itu bisa diubah dengan teknik sederhana. Seperti latihan struktur bicara, mengatur nafas, mengubah mindset, dan seterusnya. Video kedua mengajarkan Anda bagaimana caranya bisa berbicara teratur dan terstruktur. Sebelumnya saya sudah membahas video pertama tentang pola berbicara terstruktur, yaitu SBP. Sekarang kita masuk ke pola yang kedua, yaitu FPS atau FPS. Maka teman-teman, lagi-lagi pola-pola ini bisa kita lakukan gunanya apa? Agar kita bicaranya lebih terstruktur, nggak muter-muter. Karena kalau kita ngomongnya muter-muter itu kecenderungan nanti audiens kita sulit untuk memahami atau bisa jadi mereka gagal paham. Maka sekarang kita fokus pola kedua. Namanya adalah FPS. Nah, apa itu F? F itu adalah fakta. Ya teman-teman ya, kita berikan fakta. Fakta mengejutkan lah gitu. Atau fakta yang istilahnya wow, yang membuat audiens kita itu kaget melihat faktanya. Bisa dipahami sampai di sini? Kita bisa menggunakan angka, riset, ataupun perbandingan-perbandingan yang ekstrim. Fakta ini tujuannya adalah untuk mendapatkan attention dari audiens kita. Nah yang kedua, ada namanya penjelasan. Penjelasan dari apa? Penjelasan dari fakta yang sudah kita berikan. Kemudian yang S-nya ini adalah solusi. Nah ini penting. Jadi saya akan jelaskan satu per satu. F ini fakta, jadi ingat lagi F itu fakta, buka dengan data, angka, ataupun realita. Kemudian penjelasan, jelaskan kenapa fakta itu terjadi ataupun relevan. Clue-nya, nah ini ada clue dari penjelasan. Clue-nya adalah jawab pertanyaan audiens, kenapa bisa gitu ya? Nah itu yang harus kita jawab. Kemudian solusinya adalah kita menawarkan jalan keluar yang praktis, yang mudah untuk mereka lakukan. Atau clue-nya berikan langkah awal yang simple, bukan teori-teori yang rumit. Gitu ya. Nah jadi FPS agar mudah saya akan berikan contohnya. Pada saat fakta saya akan lemparkan sebuah data ataupun fakta. Menurut riset 77% orang dewasa merasa lebih takut berbicara di depan umum dibandingkan takut akan kematian. Dan seterusnya, teman-teman boleh tambah seperti apa. Sehingga orang juga kaget, masa sih gitu ya. Nah ini adalah sebuah riset yang pernah dilakukan. Nah kita lempar, bukan kita ngomongnya sembarangan, tapi adalah sebuah riset. Ingat di video pertama saya mengajarkan tentang bridge atau jembatan. Di poin ini, dari fakta menuju ke penjelasan ada bridge-nya. Dengan pertanyaan sederhana, kenapa bisa gitu? Ibaratnya kita mewakili dari pertanyaan audiens. Saya ulangi, dari fakta mengejutkan dan saya lanjut ke penjelasan. Menurut riset, 77% orang dewasa merasa lebih takut berbicara di depan umum dibandingkan menghadapi kematian. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang bisa takut berbicara di depan umum dibandingkan kematian? Nah, itu adalah bridge-nya. Langsung kita berikan sebuah penjelasan. Karena ternyata pada saat kita berbicara di hadapan banyak orang di depan umum, orang merasa seluruh perhatian yang ada di sana tertuju kepada mereka. Dan itu memicu rasa gugup, takut salah, hingga mereka itu kehilangan kepercayaan diri. Padahal rasa takut itu muncul karena bla 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 dan seterusnya. Ingat, pada poin penjelasan Anda jelaskan fakta yang sudah Anda berikan. Nah, setelah penjelasan kita masuk ke solusi. Nah, ini adalah hal-hal yang mereka inginkan. Karena saya pernah membahas what in it for me, apa untungnya untuk saya. Ini dari sisi audiens. Maka pada saat kita berbicara dan audiens kita duduk dalam pikiran mereka, apa untungnya buat saya mendengarkan Anda? Sehingga di sini kita harus memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan mereka. Nah, solusinya kita berikan seperti ini. Berita baiknya, rasa takut itu bisa diubah dengan teknik sederhana. Seperti latihan struktur bicara, mengatur nafas, mengubah mindset, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi pola-pola ini membuat bicara kita itu lebih runut dan terstruktur, enggak lagi muter-muter. Ingat ya tadi, fakta mengejutkan, penjelasan, dan solusi. Saran saya adalah silakan ambil buku Anda, ambil pena Anda, kemudian tulis, cari. Kenapa? Karena ini butuh ditulis dulu, biar nggak ngambang kitanya. Fakta mengejutkannya, fakta apa yang ingin kita angkat, kemudian penjelasannya bagaimana cara menjelaskannya, dan solusinya solusi apa yang ingin diberikan. Kemudian latih setiap hari, minimal selama 3 hari, agar teman-teman itu mendapatkan yang namanya lancar. Ingat, jika ingin berbicara terstruktur, maka ubah kebiasaannya berbicara yang sembarangan.